kemegahan keajaiban dunia. Bersisian dengan kentalnya budaya. Dipelihara dalam keramahan dan dikelilingi bentang alam yang indah menyejukkan mata dan jiwa. Bersama saya Amalina Lutfia, kita akan menjelajah Magelang di era new normal. Hanya di Journey, Way to Explore. Dalam Journey kali ini, saya akan mengajak Anda menuju ke kota yang kental akan budaya, Magelang. Tapi bukan dengan naik pesawat. Kali ini saya memilih perjalanan darat untuk menuju ke Jawa Tengah. Perjalanan menuju ke Magelang diawali dari Tol Cikampek, Jakarta. Dari Cikampek kita masuk ke gerbang Tol Palimanan. Tol Trans Jawa menjadi pilihan terbaik jalur darat menuju Jawa Tengah karena dapat mempersingkat waktu tempuh hingga setengah kali jalur biasa. Nah, tol ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan telah dapat dinikmati oleh pengendara sejak tahun 2015. Terbentang sepanjang 116 km, tol ini adalah yang terpanjang ketiga di Indonesia. Di Jalan Tol Batang, kita akan menemui sebuah jembatan megah bernama Jembatan Kalikuto. Jembatan Pelengkung Merah ini memiliki peran penting menghubungkan dua kabupaten, Batang dan Kendal. Maka pembangunannya pun harus memenuhi fungsi kekokohan dan tentu estetika. 7 jam perjalanan akhirnya sampai juga di Magelang, Jawa Tengah. Selain jalan darat, traveler juga bisa memilih jalur udara menuju Magelang. Jika melalui jalur udara, traveler akan mendarat di Yogyakarta International Airport, lalu melewati underpass YIA yang unik ini. Dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, underpass yang terbentang sepanjang 1,4 km ini berfungsi sebagai penghubung jalan lintas selatan Jawa. Saat melewati terowongan, traveler akan bisa melihat beragam tarian gerak gumregah khas Kulon Progo dan Yogyakarta. Jalan alternatif menuju Borobudur dari Yogyakarta International Airport ditempuh melewati Jalan Sentolo. Walau menjadi jalur alternatif, namun Jalan Sentolo Nanggulan Dekso ini cukup lebar. Sementara proses pelebaran jalan masih terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di titik-titik yang memiliki lebar kurang dari 7 meter. Dari Sentolo menuju Borobudur, traveler akan menemui Gerbang Klangon sebagai penanda bahwa dari titik ini menuju ke Candi Borobudur hanya tinggal berjarak sekitar 9 km lagi. Bersama 3 gerbang lain yang direncanakan akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gerbang Klangon ini nantinya akan berfungsi sebagai penanda masuk ke kawasan budaya. Lokasi pertama yang ingin saya jelajahi adalah Desa Wisata Candirejo. Candirejo adalah desa wisata pertama di wilayah sekitar Borobudur. Di homestay milik desa bernama Omahe Biung ini, saya akan menghabiskan malam di Candirejo. Selamat datang di homestay kami. Oke, jadi kita sudah sampai di namanya Desa Wisata Candirejo. Candirejo, iya. Candirejo, nanti kita nggak hanya tinggal di homestay ini, tapi juga eksplor sekitar desa. Saya boleh langsung masuk kamar, Bu? Oh, boleh, tapi cuci tangan dulu, Mbak. Oh, cuci tangan, Silakan, oke. di depan. Oh, ya, matur nuwun, Ibu. Ya. Seluruh objek wisata dan homestay di sini dikelola di bawah Koperasi Desa Wisata untuk kelestarian dan juga kesejahteraan desa. Dengan konsep desa wisata, Candirejo tak hanya menyewakan tempat menginap. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa paket tur. Salah satunya tur sepeda keliling desa.
Nah, karena ini desa wisata, Desa Candi Rejo ini, jadi saya untuk kelilingnya harus ada pemandu, Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, ini kita mau kemana nih, Mbak? Kita mau sepedaan, terus keliling desa, terus nanti kita setelah capek kelilingnya kita mau main gamelan. Tahu gamelan, Pak? Saya kebetulan pernah belajar tapi lupa. Ya udah, kalau gitu kita biar nggak kepanasan langsung berangkat aja. Ya, monggo. Bersama Mbak Wiwi, saya bersepeda dan melihat bahwa sebagian besar modernisasi di Candi Rejo ini masih dalam tahap yang terkontrol dan tidak masif. Di sini masih banyak ditemui rumah warga dan tidak ada gedung bertingkat atau hotel, walau lokasinya sangat dekat dengan tempat wisata Candi Borobudur. Wah, sangat menyejukkan sekali suasananya bagi Anda yang ingin menjauh dari hiruk-pikuk kota. Mbak Wiwi lalu mengajak saya mampir ke lokasi gamelan. Di sini anak-anak usia sekolah dasar sedang berlatih seni karawitan Jawa atau memainkan tembang dengan alat musik gamelan. Mbak Lena mau nyoba main gamelan? Boleh, Mbak, coba. Boleh. Ya wes. Bisa main gamelan? Insya Allah. Monggo silakan. Wah, asik juga ternyata main musik gamelan bersama anak-anak. Walaupun tentunya saya masih kaku karena lama sekali tidak menyentuh alat musik yang mulai jarang ditemui ini. Akhirnya selesai satu lagu yang diulang-ulang sih, tapi saya kira udah lupa, ternyata masih inget karena dulu zaman SD sempat dapat pelajaran karawitan. Untung kesini bisa ngerasain lagi, seneng banget. Makasih ya. Hari selanjutnya menjelajah Magelang. Tujuan saya menyaksikan matahari terbit. Nah, Punduk Setumbu ini adalah salah satu lokasi paling indah untuk melihat sunrise di langit Magelang. Setelah membayar tiket di loket sebesar Rp20.000 dan melalui protokol kesehatan di tempat wisata, saya diizinkan masuk. Trekking menuju ke puncak Punduk Setumbu dimulai dengan penerangan lampu jalan yang remang-remang. Namun untungnya jalan yang saya tempuh sudah disemen dan tidak lagi berupa tanah. Tidak sampai setengah jam mendaki, akhirnya sampai juga di puncak Punduk Setumbu. Jalan dan berbagai fasilitas di Punduk Setumbu mengalami perbaikan dan penataan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tahun 2017 dan 2018 lalu. Tepat pukul 6 pagi akhirnya sunrise yang ditunggu pun muncul. Semburat warna merah yang indah muncul di sela-sela dua gunung, Merapi dan Merbabu. Jika ingin menyaksikan sunrise, traveler harus cermat mengecek jadwal dan datang paling tidak pukul 5 pagi agar tidak kelewatan dan mendapat spot bagus jika ingin foto. Akhirnya keluar juga tuh sunrise setelah kira-kira 1 jam nungguin. Jadi kalau mau ke sini dapat view bagusnya itu ya sekitar jam 5:30 sampai jam 6 saat sunrise. Nanti biasanya di bawah ada infonya sunrise jam berapa tuh. Bagus banget kalau dapet. Dari Punduk Setumbu saya turun menuju ke salah satu tujuan wisata dunia, Candi Borobudur. Candi Borobudur kini telah terbuka untuk turis di masa pandemi, namun tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih, silakan. Pemeriksaan suhu tubuh, disinfektasi, dan mencuci tangan. Wisatawan domestik, tiket masuk ke Candi Borobudur adalah Rp50.000 atau $45 untuk turis asing.
Nah, ini informasi yang harus dicatat ya para traveler. Untuk meminimalisir kontak langsung dan menyentuh barang asing, selain membeli tiket langsung di loket, traveler bisa memilih untuk membeli tiket secara online. Atau ini nih yang paling mudah dan aman, masuk menggunakan uang elektronik. Sangat mudah kan? Selamat pagi Mbak, selamat datang di Komplek Taman Wisata Candi Borobudur. Apabila akan naik sampai dengan zona 1 atau halaman candi, wajib menggunakan pemandu wisata. Oh, oke. Ya. Kalau gitu karena kita mau pengen naik ya. Iya. Semaksimalnya kita bisa naik. Baik. Sama Pak, murah ya, Pak? Sama saya murah. Oh, Ya, gitu. baik. Kita boleh Ya, kita langsung kemana? ke candinya. Oh, gitu. Dari loket menuju ke kawasan utama candi, kami melewati boulevard. Pada hari biasa sebelum pandemi, boulevard ini selalu penuh dilalui wisatawan. Nah, kedepannya, jalan ini akan mengalami renovasi dengan penambahan 2 meter lebar jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengakomodir turis karena status Candi Borobudur sebagai tujuan wisata dunia. Di masa pandemi ada pembatasan yang harus ditaati. Pertama, pengunjung hanya dapat melihat candi dari halaman. Dan jika ingin masuk ke dalam kompleks candi, harus menyewa jasa guide resmi. Di dalam pun, pengunjung akan dibatasi hanya 140 orang yang boleh masuk dalam satu waktu. Ada aturan apa aja sih Mas selama Covid ini kalau untuk yang di sini? Iya, ada pembatasan jarak juga, jadi pengunjung disebar sebagaimana rupa. Kita ini ke kanan, pengunjung yang lain ke kiri begitu. Kemudian pesan-pesan pelestarian juga sangat penting, di mana Borobudur ini usianya sudah 1400 tahun. Jadi pengunjung dimohon dengan sangat kesadarannya, selama naik ikuti aturan yang ada, tidak boleh pegang stupa, tidak boleh pegang relief, kemudian tidak boleh duduk-duduk. Dan masih tradisi yang sangat kuat sekali di Indonesia, orang masih suka pegang-pegang patung itu, padahal itu cuma mitos ya. Jadi itu nggak benar. Jadi seperti itu, sehingga harapannya Borobudur akan tetap lestari, antara pariwisata dan pelestarian itu tetap dapat berkesinambungan. 2 kali mengunjungi Candi Borobudur tidak membuat saya bosan, justru semakin takjub dan terkesan dengan kemegahan peninggalan sejarah yang masih kokoh berdiri ini. Lanjut berkeliling komplek candi. Nah, belum banyak nih traveler yang tahu bahwa di dalam lingkungan Candi Borobudur juga banyak lokasi wisata pendukung. Salah satunya Museum Samudra Raksa yang terletak di utara candi. Selamat siang, selamat datang di rumah Samudra Raksanya. Kita masuk ke dalam sana. Di dalam Museum Samudra Raksa ini ada kapal yang dibangun berdasar relief yang ada di Candi Borobudur. Dibangun di Ghana, kapal ini telah melakukan napak tilas pelayaran dari Samudra Hindia menuju ke Accra, Ghana pada tahun 2003 hingga 2004 lalu. Selain kapal, yang menarik perhatian dari museum ini adalah adanya layar digital yang dapat merespon gerakan atau interaksi dengan pengunjung. Layar berada di lantai dan juga di dinding. Nah, khusus di bagian dinding, layar ini memutar film animasi yang menunjukkan sejarah kemaritiman Indonesia. Sangat menarik, apalagi untuk anak-anak usia sekolah. Pagi ini saya menuju ke sebuah bukit yang mungkin lebih akrab dikenal para traveler sebagai Gereja Ayam, Bukit Rema. Di era new normal ini, Bukit Rema juga telah membuka kunjungan wisatawan dengan protokol kesehatan. 35 monggo, silakan masuk. Memasuki ruangan gedung, pengunjung akan disuguhi foto-foto sejarah pembangunan rumah ibadah ini. Gedung ini terdiri dari 7 lantai. Di lantai atas dibuka kedai untuk para traveler beristirahat dan menikmati singkong dari warga setempat, sekaligus kopi Magelang. Selain itu juga ada galeri seni yang menampilkan kekayaan alam dan seni budaya khas Indonesia. Hanya satu lokasi yang masih ditutup di masa pandemi, yaitu ruang doa yang berada di lantai basement. Dan tentunya yang wajib dikunjungi saat kesini adalah mahkota yang berada di bagian paling atas. Kenapa bentuknya ayam?
Sebenarnya ini bukan ayam. Oh, oke. Tapi dari founder sendiri, Pak Dani Alamsyah, ingin membuat gedung ini menyerupai merpati. Karena merpati melambangkan kasih, cinta, dan kasih sayang. Pengunjung ini apalagi selain dari nggak boleh harus cuci tangan, harus tahu soal sejarah, apa etika yang harus ditaati pengunjung pas di sini? Yang pertama, tempat wisata ini merupakan kawasan wajib masker. Boleh dilepas saat berfoto atau makan, tapi dipakai lagi. Kemudian toleransi untuk suhu badan maksimal itu 37,5. Kemudian wajib frekuensi cuci tangan, dan yang pasti jaga jarak satu sama lain. Saya kan baru pertama kali kesini. Waktu yang bagus tuh jam berapa, dan spot foto yang bagus tuh di mana, Mas? Kalau jam bagusnya pagi-pagi jam 8 sampai jam 9 itu bagus. Jadi cerah seperti ini. Kalau sore hari juga sangat bagus. Kalau gitu saya mau foto-foto dulu. Lihat ini ya, ada Gunung Sumbing. Gunung Sumbing juga di belakang. Ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Dari puncak mahkota kita bisa melihat hamparan perbukitan menoreh dan hijaunya pepohonan. Juga kegagahan Gunung Sumbing. Melihat Gunung Sumbing dari dekat, saya menuju ke sebuah dusun yang berada di kaki Gunung Sumbing. Dusun Butuh di Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Magelang. Rumah warga di Dusun Butuh ini berdiri seperti tangga, berundak di lereng gunung. Sekilas nampak seperti kaki gunung Himalaya di Nepal ya. Pak Lili, boleh tahu Pak, sekarang tuh katanya ada tempat-tempat foto bagus Pak. Di mana aja sekarang Pak? Betul, yang pertama sini. Ini kami sebut terasnya Nepal Van Jawa. Ada taman di Pak juga, nanti bisa ke situ. Setelah itu ada masjid kebanggaan warga Dusun Butuh juga, Masjid Baitul Taqwa. Dan juga ada dinding-dinding grafiti dan juga mural warna-warni beberapa titik di Dusun Butuh. Orang kan sekarang kan viral, banyak 1.000 orang bisa ke sini katanya ya Pak ya sehari. Minggu kemarin satu hari ada 1.000. Apa yang harus Bapak bisa kritisi dari pengunjung, atau ada aturan apa yang harus ditaati? Memakai masker dan sanitizer, dan kalau ada titik-titik tempat cuci kita wajibkan untuk cuci tangan dulu. Seperti itu. Dan yang penting juga satu yang nggak boleh dilakukan semua orang traveler adalah buang sampah itu. Betul. Jangan sembarangan ya Pak ya. Itu jadi catatan kami juga, masih ada beberapa yang buang sampah sembarangan. Kalau gitu Pak Lili, aduh saya udah kedinginan. Saya pengen jalan-jalan aja Pak ya ke atas. Nanti ke tempat-tempat yang biar agak anget sambil jalan-jalan. Nah, dari petunjuk kepala dusun Pak Lili, saya pun harus berkeliling dan berfoto di tempat-tempat yang unik dan indah ini. Sepanjang perjalanan saya mendaki melewati rumah warga. Di beberapa rumah terdapat grafiti yang cantik juga nih untuk dijadikan spot foto. Hampir setiap sudut desa Kaliangkrik memiliki pemandangan yang indah dan tidak ada duanya. Dijamin puas foto-foto bagi para traveler yang hobi hunting foto atau sekedar selfie. Setelah mendaki jalan yang cukup curam, saya beristirahat di base camp pendakian Gunung Sumbing, Simfoni Sumbing. Di sini kita bisa memesan kopi, teh, atau makanan kecil dengan pemandangan hamparan hijaunya pohon, kebun warga, dan juga tentunya Gunung Sumbing. Ini adalah perhentian terakhir rute jalan-jalan saya di Dusun Butuh. Simfoni Sumbing ini adalah base camp dari para pendaki yang pengen naik ke puncak Sumbing. Persiapannya ada di base camp ini nih. Nah, tapi nggak cuma buat pendaki, kita sebenarnya juga bisa ke sini sekedar nonton pemandangan, menikmati dinginnya Dusun Butuh, dan juga ngopi di sini. Mari Mas, monggo. Eksotisme dan keindahan Dusun Butuh akhirnya menutup perjalanan saya kali ini di Magelang. Sampai jumpa di perjalanan journey new normal berikutnya. Metro TV, knowledge to elevate.